Nah selanjutnya kalau tadi itu kan selebriti wanita nih ya yang suka mengenakan daster. Nah kalau ini para selebriti pria kayaknya juga gemar nih mengoleksi daster. Oh bukan. Apa? Kaos oblong. Oh kaos oblong. Nah kita tuh kadang ada sampai kaos oblong yang nggak layak pakai tapi masih dipakai gitu. Ini udah bolong-bolong itu kayak kebanggaan gitu ya? Kita banget. Itu pasti ada, itu pasti ada. Makanya daripada penasaran langsung aja kita simak ini. Mana sih kayak gimana modelnya? Itu. Pemirsa, seperti sederet selebriti wanita, sejumlah selebriti pria pun lebih suka mengenakan baju santai bila sedang berada di rumah. Namun tentu saja baju santai para Arjuna di industri hiburan bukan daster melainkan kaos oblong. Dari komedian senior Opi Kumis dan Sapri hingga aktor Indra Birowo, Sultan Simatupang, Oka Antara, Eza Yayang hingga pendatang baru Ganindra Bimo gemar mengenakan kaos oblong alias kaos tanpa kerah. Lalu benarkah Oka Antara sering rebutan kaos oblong dengan sang istri? Iya, kalau tidur pakai kaos oblong lah, masa pakai meja. Iya, kalau kaos saya itu selalu dipakai sama istri. Ya karena kan kaos saya kan emang longgar gitu kan, longgar. Jadi kalau dipakai sama dia tuh enak aja buat tidur. Gitu. Di Jakarta itu kan ini humid ya, gerah gitu, sumuk kata orang Jawa bilang. Jadi cari baju sehari-hari yang santai dan nggak ngebebanin lah kasarnya itu ya kaos-kaos oblong. Jadi saya mulai 3 tahun belakang ini udah lumayan malas dengan kaos yang ada tulisannya atau ada gambar atau apa. Jadi memang ya udah, memang di rumah kalau buka lemari kaosnya polos, oblong. Soal kaos oblong, aktor yang mengawali karirnya dari pentas model dan peragawan Ganindra Bimo bisa dibilang lebih beruntung karena punya postur tubuh ideal. Bimo sering disponsori kaos oblong oleh brand ternama. Kaos saya itu kalau nggak kaos polos putih hitam, that's it. Cuman saya disponsorin sama beberapa brand, ada yang dari Milan sama ada brand dari Jerman. Karena sponsor nggak mahal ya, orang dikasih semua, hidup gue gratisan. Tapi gue nggak pernah punya baju yang mahal banget, nggak ada. Karena kaos oblong tuh rata-rata harganya 60.000 sampai 70.000 lah. Udah itu yang gue pakai. Sering berperan sebagai pembantu membuat komedian Sapri pun banyak koleksi kaos oblong untuk keperluan syuting. Ditemui di rumahnya di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, komedian berkepala pelontos ini menunjukkan koleksi kaos oblongnya. Ini pemirsa hadir di rumah Ricky Harun. Ricky Harun yang udah kena air keras. Rumah Bang Sapri. Hari ini Bang Sapri mau kasih tahu kaos oblong yang Bang Sapri punya. Ini koleksinya memang Bang Sapri demen kaos oblong seperti ini. Karena kan Bang Sapri sebagai pemain lenong kadang-kadang jadi pembantu, kaosnya seperti ini, kaos oblong-oblong seperti ini. Nih waktu disiksa dibetot-betot, kadang waktu masih main lenong kan memang Bang Sapri seperti itu. Tapi alhamdulillah nih masih nggak begitu ini banget tuh, makanya tuh cuma ini aja caranya waktu main lenong. Gue bilang buat kenang-kenangan nih waktu gue jadi tahanan main lenong disiksa sama yang namanya company. Lihat ya penampilan Ricky Harun setelah memakai salah satu kaos oblong ini, ada perubahan apa enggak? Kalau nggak ada perubahan berarti salah mantra. Kita lihat ya sama Bang Hap. Oke. Tuh, cakep kan? Enak adem. Iya, orang depan ada kipas angin. Setiap lembar kaos oblong seakan punya cerita sendiri bagi Sapri. Lantas adakah cerita unik yang menyertai kaos oblong milik Opi Kumis? Soal kaos, nggak mungkin dong kalau kita di saung begini pakai kemeja. Kemeja itu Bang Opi pakai cuma tempat-tempat yang tertentu aja, umpamanya kita kondangan baru kita pakai kemeja. Tapi kalau hari-harinya Bang Opi berangkat syuting apa segala macam pakai kaos oblong karena memang simple. Dan kalau kita gerah juga ngelap keringatnya gampang. Tinggal begini doang. Wah, udah kelar. Ini kaos paling asik. Bang Opi, bahannya adem. Dan selalu nanya sama bini, kaos yang hijau udah dicuci belum? Udah, pakai. Ini goler-goleran di saung nih, tidur-tiduran saung selalu pakai kaos ini. Ini juga. Oh. Wah, kaos oblong yang sebenarnya. Kalau yang lebih mahal terus terang yang dipakai yang belel nih. Ini lebih mahal nih. 400 mahal dong, kalau kaos-kaos begini 400, 500 mahal lah. Dan kegunaannya ini banyak, ntar kalau udah nggak dipakai tinggal kita gunting buat sarungan cu.
Kan saringan cuk kan buat nyari makanan ikan cupang. Soal kaos oblong, koleksi aktor Sultan Simatupang tak kalah banyak. Hanya saja Sultan lebih suka oblong yang berlengan panjang atau 3/4 lengan. Ini kaos yang udah belel banget, tapi emang bahannya bahannya enak, tipis, jadi nggak panas. Jadi gue memang paling suka kaos-kaos oblong begini. Yang paling nyaman dipakai, ini sebenarnya ini kaos udah lama banget. Setelah berapa tahun kemudian, saya potong lengannya terus disuruh somin. Kebetulan kan istri di rumah pintar ngejahit, jadi suruh somin gitu kan, jadi bagus. Jadi ya bisa kepake lah. Ini udah berapa tahun. Nih pemirsa, sampai begini coba potongnya. Sekarang mau beresin dulu, berantakan banget gitu. Udah kayak orang dagang. Mak, ini bukan jualan, Mak. Bukan, ini bukan buat jualan. Bajunya aceng. Lumayan bakal ganti-ganti. Apa yang jangan. Pemirsa gawat ya, di sini emang banyak perampokan-perampokan aneh. Tak hanya selebriti pria, selebriti wanita pun gemar mengenakan kaos oblong. Yang membedakan mungkin motif kaos oblong yang lebih feminin. Setidaknya kaos oblong seperti itulah yang disukai oleh penyanyi Dera Idol dan Yunisa Ica. Lalu benarkah kaos oblong wanita harga relatif lebih mahal? Nah pemirsa, sebentar lagi kita bakal cobain beberapa kaos oblong kesukaan kita. Kita lihat hasilnya gimana. Ini baju Santo oblong yang banyak suka merch. Ini juga baju oblong. Sekarang kita udah ganti lagi. Musiknya udah beda lagi. Ya, dan ini sebenarnya bisa dipakai meditasi atau pakai celana pendek. Sekarang semakin banyak juga sih cewek-cewek pakai kaos oblong juga, dan banyak motif yang kayak gini-gini kan nggak mungkin cowok pakai motif kayak gini kan, kayak gitu. Paling murah itu paling yang polos gitu 129.000. Yang mahal 400.000.